Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Wahyu Ulumuddin Aslam dan saya adalah dari kelompok 3. Hari ini kita akan menerangkan tentang teknik pemilihan media dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, dasar pertimbangan dalam pemilihan media. Di sini proses penilaian media menjadi penting karena kedudukan media yang strategis untuk keberhasilan pembelajaran. Media juga merupakan adalah alasan utama atau komponen utama dalam pembelajaran selain tujuan, materi, dan metode dan evaluasi. Maka sudah seharusnya dalam pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran. Dalam hal ini media menjadi sangat penting dalam mencapai dalam pembelajaran karena media juga menjadi jembatan kita untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan kepada murid agar murid bisa memahami apa yang kita maksudkan atau murid juga mengerti apa yang akan dimaksud dalam materi tersebut. Dan yang kedua adalah alasan praktis. Menurut Arif Sadiman, ada beberapa penyebab orang memilih media, diantaranya adalah demonstrasi. Jadi beberapa penyebabnya orang memilih media. Jadi media itu bisa digunakan sebagai demonstrasi. Jadi media juga digunakan dalam bentuk mungkin contohnya adalah contoh langsung. Contohnya dalam pelajaran biologi. Mungkin di pelajaran biologi kita akan banyak menemui contohnya ketika di anak IPA ya. Di pelajaran biologi itu nantinya akan ada mungkin mata pelajaran, mungkin materi tentang membedah kata. Nah, makanya dalam demonstrasi tersebut kita menggunakan kata sebagai media kita menyampaikan materi pembedahan kita, materi pembedahan kata di anak didik kita. Yang selanjutnya adalah familiarity. Familiarity adalah media yang sudah sering digunakan oleh orang lain. Jadi kita menggunakan media tersebut untuk kita gunakan dalam menyampaikan materi kita. Yang ketiga adalah clarity. Clarity adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara konkret. Nah, dalam hal ini guru bisa menjelaskan materinya secara gamblang agar siswa bisa memahami tanpa menggunakan demonstrasi ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah active learning. Active learning, guru dapat membuat siswa berperan aktif secara fisik, mental maupun emosional. Nah, di sini guru mungkin mempunyai media tentang pendekatan secara psikologis maupun emosional. Jadi kita tidak hanya mengetahui kekuatan fisik anak didik kita, tapi kita juga mengetahui tentang bagaimana psikisnya, bagaimana emosionalnya, dan juga bagaimana keadaannya sekarang ini. Guru adalah sebagai pengguna, jadi diharap guru harus memilih media yang tepat untuk menyampaikan materi tersebut dengan media yang tepat pula. Nah, menurut Arif Sadiman, dia mengemukakan beberapa pendapat yang dapat dijadikan rujukan untuk membeli media jadi. Ingat ya, ini adalah media jadi. Yang pertama adalah apakah media yang dipilih itu relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama. Yang kedua, apakah disertai buku manual atau sumber informasi tentang media tersebut. Apakah perlu dibentuk tim ahli dalam pengguna media untuk mereview media tersebut. Yang selanjutnya adalah apakah terdapat media di pasaran atau yang lainnya. Nah, untuk media jadi media yang akan kita beli, apakah itu sudah di pasaran apa belum? Apakah itu masih produk uji coba atau belum? Ataupun itu masih produk mentah tapi sudah terlalu dipublish dulu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah media, apakah media tersebut telah direview? Itu yang tadi ya. Apakah media terdapat format yang sudah dibekukan? Untuk ini media yang dibekukan maksudnya adalah media tersebut apakah boleh digunakan atau tidak. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang kedua adalah kriteria pemilihan media bimbingan dan konseling, di mana ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu A.
penyesuaian dengan tujuan. B. Kesesuaian dengan materi layanan bimbingan dan konseling. C. Kesesuaian dengan karakteristik siswa. D. Kesesuaian dengan teori. E. Kesesuaian dengan cara belajar. F. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Kemudian yang kedua, kriteria khusus, di mana kriteria khusus dalam memilih media yang tepat dirumuskan dalam kata action. Penjelasannya yaitu, pertama, akses, yaitu kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang kita perlukan itu tersedia, mudah, dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Yang kedua, cost, biaya yang harus dipertimbangkan. Media efektif tidak selalu mahal jika guru kreatif dan menguasai betul materi pelajaran, maka memanfaatkan objek-objek untuk dijadikan sebagai media dengan biaya yang lebih murah dan efektif. Yang ketiga, teknologi, di mana teknologi juga harus diperhatikan. Apakah teknologi tersedia dan mudah digunakan? D. Interaktiviti, di mana media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua arah. E. Organization, diperlukan dukungan organisasi, misalnya pemimpin sekolah. F. Novelty, media yang lebih baru, biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasikrom. Baik, untuk yang ketiga, yakni faktor-faktor pemilihan media. Menurut Profesor Dr. Azhar Arsyad, MA, pada tahun 2013, halaman 69-71, terdapat faktor-faktor dalam pemilihan media, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer dan karakteristik siswa lainnya. Yang keempat, mempertimbangkan pertimbangan lainnya dengan tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Yang kelima, pemilihan media. Yang keenam, media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan umum. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip pemilihan media. Terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Di antaranya, yang pertama, harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media. Ketiga, alternatif pilihan, yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikompetisikan. Selanjutnya yang E. Yang E, model atau prosedur pemilihan media. Agar kegiatan belajar mengajar maupun pemberian layanan dapat berlangsung secara efektif dan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata. Nah, secara umum prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria
kebijakan, fasilitas, maupun produksi dan biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan atau kelebihan media yang dipilih. Bila perlu, mengkaji kembali alternatif yang ada. Yang terakhir, perencanaan pengembangan atau produksi media tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.